Galau-galau juga kah? Dari Ya, namanya galau-galau aja pastinya. orang getun. Pastinya galau-galau. Kan itu yang menciptakan kan mungkin yang mengalami kan. Jadi kalau aku Based on pribadi, true story. ya kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak pernah mengalami di lagu itu. Tapi Galau-galau juga kah? Dari ya, namanya galau-galau aja pastinya. orang getun. Pastinya galau-galau. Kan itu yang menciptakan kan mungkin yang mengalami kan. Jadi kalau aku Based on pribadi, true story. ya kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak pernah mengalami di lagu itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Bintang Update bersama saya Supri Ngemeng dan Clara Gopa. Iya, udah lama nih nggak kelihatan Mbak Gopa saya manggil ya. Nah, Mbak Clara Gopa ini kan dulu populer loh, sempat terkenal di Dua Semangka. Wah, Dua Semangka. Tapi sekarang udah masih nggak sih Dua Semangka? Kan dua kan. Nah, jadi walaupun satu orang. nggak, maksudnya ya, nama dua. Dua Semangka, maksudnya Dua Semangka itu masih ada atau? Masih ada. Oh, masih ada. Tapi satu orang. Wah. Kan bawa semangkanya dua. Nggak duo lagi ya. Nah, Gopa ini kemarin kan selama pandemi memang agak-agak kurang terdengar karena di Malang. Ya karena pandemi aktivitas berkurang dan dia berkarya di sana dari kampung halamannya di Malang, betul ya? Iya. Nah, sekarang kita dapat kesempatan eksklusif kan sama Mbak Clara Gopa ini. Nah, Mbak Gopa, Seneng banget. cerita dong. Kan baru-baru ini katanya baru rilis single ya? Iya, single. Singlenya single Dangdut Koplo. Dangdut Koplo Jawa. Wow, coba cerita sedikit lagunya apa, terus akhirnya mengeluarkan berani Iya. tanpa embel-embel semangka itu. Jadi sebenarnya kan karena pandemi itu kan banyak di Malangnya, banyak di Jawa Timur kan. Terus 1 bulan berjalan, 2 bulan tuh aku fokusin olahraga. Aku pengen body fit turunin ya? berat badan kan, karena yang dulu kan jumbo banget badannya. Megar. Terus megar gitu kan. Sekarang terus pas di Jawa Timur apa yang misalkan aku pengen nih berubah gitu loh, ngerubah image aku, terus ngerubah performance aku dan semuanya gitu ya. Ya udah akhirnya fokusin lah di olahraga di Malang. Karena kalau di Jakarta dengan jadwal padat tuh nggak ada waktu buat olahraga. Otomatis di Jawa Timur di Malang. Jadi fokusnya di situ. 6 bulan hampir 8 bulan berjalan ya. 8 bulan berjalan itu memang fokus di olahraga. Nge-gym atau nge-gym, lari, aktif pokoknya. ya? Sehari berapa kali olahraga tuh? 2 kali pagi sore. Nah, memang karena niat, jadinya ya ngejalaninnya tuh happy gitu loh. Oh ya, seneng Senang gitu. Karena ada yang target gitu Oh. loh. Nah, akhirnya pas 8 bulan berjalan kok maksudnya aku pengen nih berkarya gitu loh. Oh. Jadi bukan hanya dinilai jual sensasi ataupun apa gitu kan. Akhirnya aku bilang, kan kebetulan kan teman-teman di Jawa Timur kan banyak, di Malang itu kan kayak musisi-musisi gitu kan. Aku pengen collab gitu loh, kolaborasi yuk kita cover lagu aja. Kan lagi musim juga kan sekarang cover gitu. Ya udah akhirnya kenapa nggak bikin lagu sendiri? Nah, disitulah udah mulai muncul gitu. Kepikiran ya, biar masa pandemi tapi mau berhenti berkarya ya, gitu. Oke. Gitu. Kan kebanyakan orang kan WFH semua kan. Terus otomatis kan YouTube itu kan mesti orang lihat kan. Nah, iya, di situ kenapa kita nggak mikir ke sana gitu, kata manajer aku. Ya udah yuk bikin lagu aja. Gitu. Kita carilah pencipta lagu. Akhirnya dapat orang Jawa Tengah, orang Pati. Ya udah akhirnya kita kolaborasi lagu-lagu Jawa gitu. Kita rilis. Nah, judulnya apa? Judulnya? Ora Getun sama Aku Sing Berjuang. Ora Getun. Oh, berarti dua. Dua lagu. Sebenarnya banyak, cuman kita keluarnya step by step gitu. Terus kita juga akhirnya di Malang kita berhubung teman-teman musisi ini banyak banget, jadi ketolong banget gitu loh. Yuk, ya udah yuk bikin yuk kendangnya itu, tag-nya tuh sendiri kayak kendangnya, keyboardnya semuanya. Jadi benar-benar pure koplo gitu, bukan dari elektrik kan. Jadinya seru banget. Ya udah akhirnya sambil diet, sambil berkarya gitu, jadi enak aja gitu. Jadi si Mbak Gopa ini beruntungnya punya lingkungan yang mendukung, nongkrong nggak cuma sekedar nongkrong gitu loh. Jadi dukung, dapet, ketemu, hasilnya bagus, karya. Ya, benar. Tapi balik lagi, tadi sempat kepikiran olahraga. Emang seberapa nggak pedenya sih sampai aku mau turunin berat badan gitu? Kan dari berat badan 95 ya waktu 95? itu. Ya sekarang 56. 40 dong berarti? Iya, hampir 40 kilo.
Dalam Jadi waktu berapa? setahun setengah deh kayaknya. Oh, setahun setengah, Setahun 40 kilo. Luar biasa ya? Hampir 2 tahun sih sebenarnya. Tapi kan karena aku diet sehat, jadinya nggak cepet turunnya. Dan aku nggak pakai obat-obatan kan. Oh, Jadi berarti memang nggak ada fokus. kimia, nggak ada chemical, nggak ada. Nggak, karena aku pernah soalnya trauma yang dulu-dulu ketika diet pakai obat, ketika berhenti makin tinggi nafsu makannya. Makanya Wah, jadi kayak dietnya- ketergantungan obat Iya, itu ya? benar gitu. Nah, berarti diet alami. Diet alami, Membakar olahraga, kalori dengan olahraga. diet karbo, nggak pakai Iya. nggak makan nasi. Oh, makan juga Jadi teratur ya? lauk-lauknya aja gitu dimakan. Terus udah goalnya udah dapet nih? Kan Apa masih ngejar lagi? masih Kurang? ngejar lagi. Sebenarnya targetnya targetnya di 50 kilo Wah, targetnya. dikit lagi. Dikit lagi lah bisa. Nah, karyanya yang sekarang nih Koplo Jawa, kenapa memilih Koplo Jawa kan? Terus bahasanya pakai bahasa Jawa lagi, kan terbilang segmented, maksudnya yang denger nggak kurang meluas ya, dibandingin yang sebelumnya dengan yang itu. Ya memang kan mungkin pasar dangdut kan sekarang lagi banyak ke Jawa kan. Terus Oh, iya, kebanyakan iya. juga orang-orang walaupun bukan orang Jawa tuh suka lagunya orang Iya, Jawa iya, gitu. iya. Musiknya, Nah, dramanya. apalagi kan kalau orang Jawa kenapa nggak coba aja gitu. Ya udah akhirnya karyanya lagu-lagu Jawa gitu. Ya mungkin ada sih next nanti lagu-lagu Indonesia pasti. Lebih bahasa yang apa ke Nasional, regional, ya. lebih luas. Apa Mbak, apa judulnya tadi? Aku sing berjuang sama Ora Getun. Ora Getun. Cerita itu lagunya tentang apa sih? Galau-galau juga kah? Dari namanya Galau-galau aja pastinya. Ora Getun. Pastinya galau-galau. Kan itu yang menciptakan kan mungkin yang mengalami kan. Oh, Jadi kalau aku based on pribadi true story. ya, kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak pernah mengalami di lagu itu. Tapi ketika pencipta lagunya itu share ke aku curhat sama aku. Jadi aku tuh kayak kebawa Feel-nya dapet. feel-nya dapet, aku kebawa di kehidupannya dia gitu loh. Kasian banget ya gini. Ya udah akhirnya pas ketika aku tag itu aku merasa aku inget dia cerita, inget dia curhat itu jadi kayak aku kebawa juga Oh, ngerasain apa yang di dirasain lagu si itu. penciptanya. Iya benar. Itu tentang apa sih? Tentang ditinggal. Yang Ora Getun itu jadi laki-lakinya ini udah berjuang mati-matian buat si perempuannya gitu. Terus ketika Pupus ya? pupus. Kasih tas sampah Iya. itu. Ketika udah seneng, perempuannya udah berhasil apa gitu, itu ditinggal. Jadi Aduh. ketika ditinggal itu ya udah akhirnya dia tuh merasa nggak menyesal gitu loh. Aku walaupun kamu tinggal aku nggak nyesel kok karena aku lebih baik. Gentle ya. Ya, makanya Ora Getun itu kan artinya tidak Iya, iya. menyesal. Gitu. Kalau yang satunya lagi Aku Sing Berjuang itu sebenarnya juga sama sih dengan Ora Getun, cuma lebih ke sedih lagi sih kalau orang yang sih berjuang gitu. Ya makanya lagu tema-tema Ini percintaan lah. melo banget kan ya. Melo Tapi banget. musiknya musik ngebeat, musik ceria gitu tetap kan. Musiknya koplo-koplo Iya, ceria. ya, bukan ceria juga sih, koplo-koplo yang galau juga. Kan sekarang itu walaupun sedih Nah. tetap goyang gitu. Pertanyaannya kan dengan image Gopa yang dulunya seksi, Iya. bawa-bawa lagu-lagu melo, apakah pembawaannya akan tetap seksi atau dengan goyangan khasnya yang masih image mangka itu? Ya. Kalau aku sesuai tema sih. Kalau aku tema karena kalau off airnya aku di klub ya aku harus seksi dong. Iya, Gitu. iya. Jadi menyesuaikan Tergantung aja. orderan. Tergantung orderan gitu, menyesuaikan. Tapi kalau untuk di sosmed atau di apa aku sudah mengurangi image itu gitu. Jadi aku memang pengen nge-branding diri aku tuh lebih baik dari yang kemarin. Jadi orang kalau mau ngedatang itu nggak takut. Kalau dulu kan kebanyakan klub semua Ya, yang klub, undang. Nah sekarang alhamdulillahnya sudah mulai masyarakat luas tuh udah nggak takut gitu Iya, undang iya. aku. Karena image itu ya. Iya, Orang karena jadi image. Even kalau acara pengajian silakan, bisa kok disesuaikan. Kalau Bisa acara-acara maulidan bisa. Benar. Nah, sobat Tablet Bintang Mbak Gopa ini kan sekarang juga udah kelihatan tuh. Dulu pernah bertemu di acara apa ya waktu itu kalau nggak salah acara TV kita pernah, aku pernah di di salah satu di TV di daerah Tendean itu loh. Iya. Nah, kayak waktu itu masih tampilannya tuh masih Masih pakai tank top, tapi sekarang nice gitu, elegan. nice gitu, elegan. Kayak udah meninggalkan bumbu-bumbu itu ya. Bener gak sih? Emang pengen kelihatan Ya kadang gesrek dikit otaknya. Masih kadang gesrek. Maksudnya kadang kalau udah caper-caper gitu pasti ada lah. Tapi kan nggak sevulgar dulu gitu Iya, iya. loh. Masih kalau seksi itu nggak bisa dihilangin. Karena kalau Gopa itu image-nya memang seksi gitu. Tapi seksinya yang lebih terarah gitu loh. Kalau dulu kan cuma pakai bra doang, goyang-goyang gitu pede banget. Tapi kalau di sini ya sebagai laki ya normal,
dia seksinya tuh bikin misterius. Kadang jadi orang jadi penasaran, ini seksinya seksi gantung. Benar, seksi ngegantung banget ya. Dia bikin orang penasaran, ya. Misterius tuh lagi dicari, oh ya kayak gimana sih, makin pengen diketahui dalamnya gitu. Tuh. Nah, berarti sudah pure ke ini kan kemarin karena pengen awal, jadi pengen tahu marketnya seperti apa. Sekarang udah tahu dong audiensnya, penggemarnya. Jadi ini begini tuh penggemar kritikan atau atau penggemar pengen meraih lagi penggemar yang lebih luas. Sebenarnya aku lebih nyaman dengan yang sekarang kan, karena fans aku yang dulunya pada laki-laki yang begitu-begitu kan, gitu-gitu tuh, nggak mungkin udah kebaca deh emang. Kalau dulu, sekarang itu lebih banyak ke cewek-ceweknya gitu, jadi kayak Kak Clara cantik banget, Anggun, jangan lagi ya kayak dulu lah gitu. Jadi banyak yang dukung berarti ya? Banyak yang support, tapi nggak sebanyak dulu. Cuman ya aku lebih aku lebih suka yang sekarang walaupun nggak sebanyak dulu gitu. Karena aku merasa kayak diterima di masyarakat gitu loh. Jadi aku setiap ngebawain lagu aku rilis di YouTube tuh banyak yang nonton. Iya. Kalau dulu itu apa yang dia tuh wow makin gede ya, makin gede. Komennya ya, Selalu begitu. Kenapa nggak dilepas aja sekalian gitu? Apa gimana gitu. Jadi kalau sekarang itu lagunya enak ya gini. Beda banget lah pokoknya. Jatuhnya tuh jadi kayak memberikan dampak positif ya. Iya, jadi kayak, begitu baca komen, positif jadi seneng. Ketimbang komen-komen yang keras gitu. Keras. Kalau dulu suka banget dihujat aku. Aku makin dihujat makin soal hujat-menghujat gitu. Kita ngebahas lagi nanti. Ini so far begitu lagu yang tadi bahasa Jawa itu udah dirilis di video klip udah ada kan? Udah ada. Dirilis di YouTube. Respon dari penggemar gimana? Ya alhamdulillah sih banyak yang suka sama lagu-lagunya gitu. Koplo terus Jawa itu ya. Terus ya mungkin aku lebih naikin dari musiknya mungkin ya. Teman kan musiknya memang belum sempurna karena ya keterbatasan yang ada di Jawa Timur gitu loh. Jadi untuk aransemennya masih akan diubah terus, disempurnakan lagi. Ya itu sih mungkin. Terus juga masih banyak lagu-lagu yang lain kan yang harus dirilis. Tapi mungkin nanti nextnya bukan lagu-lagu Jawa. Berarti tahapannya itu masih panjang, masih pengen ada lagi ya? Karena aku sudah di otak aku itu mindsetnya sudah dirubah. Aku nggak mau lagi, maksudnya terkenal. Aku tuh gampang banget misalkan bikin sesuatu yang aneh gitu, gampang disorot oleh media. Tapi aku sekarang nggak butuh itu. Aku pengen berkarya gitu. Aku pengennya lagu aku juga diterima. Jadi bukan cuman aku doang. Betul. Dulu kan kebanyakan, seksi banget, aneh-aneh gitu kan. Mestinya penuh dengan kekhawatiran lah. Sekarang pengen lebih ke, lagunya enak banget sih Clara tuh. Aku pengen banget diterima di situ. Jadi kayak dikenal sebagai penyanyi. Itu menarik kan? Ya. Clara Gopa yang asli namanya tuh Clara Diandra. Namanya bagus, nama di panggungnya ya keren. Itu sedikit cerita tentang Clara Gopa dan karyanya yang baru saja dikeluarkan. Ya, untuk lebih lanjutnya kita ulas lagi soal gimana Clara Gopa di bintang update berikutnya. Untuk sementara kita break dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.